Selamat pagi semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi fungsi kuadrat. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan modul yang sudah saya kirimkan di Google Classroom kalian. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal fungsi kuadrat ya. Sini saya akan membahasnya lagi. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Jadi, pangkat tertinggi dari variabel x-nya itu adalah 2. Maka dia disebut fungsi kuadrat. Dengan syaratnya di sini a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya itu sama dengan 0, nah maka ini nanti kan akan menjadi hilang. Ini akan menjadi hilang, ax kuadratnya hilang, akan menyisakan bx plus c. Nah, sedangkan kalau ada fungsi fx sama dengan bx plus c, itu namanya fungsi linear, bukan fungsi kuadrat lagi. Maka di sini disyaratkan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh fungsi kuadrat itu yang bagaimana? Oke, contoh fungsi kuadrat. Kalian pasti sudah pernah sering menemukan contoh fungsi kuadrat ya. Nah, di sini contohnya saya ambil fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Nah, kalau kita identifikasi, maka nilai A-nya berdasarkan bentuk umum fungsi kuadratnya itu adalah 3, B-nya itu 2, dan C-nya itu adalah 3. Di mana A-nya ini itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat. Nah, lalu B ini adalah koefisien dari variabel X. Nah, yang C itu biasanya disebut sebagai konstanta. Oke, paham ya bagaimana kita mengidentifikasi mana yang A, mana yang B, mana yang C. Contoh lainnya, fungsi gx. Jadi nama fungsi itu tidak selalu fx, bisa juga fungsinya saya beri nama gx atau kx atau mx. Jadi tidak selalu nama fungsinya itu fx. Di sini saya ambil contoh fungsi gx itu sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Maka nilai A-nya itu adalah sama dengan negatif 2. Lalu nilai B-nya atau koefisien dari X-nya itu adalah negatif 1. Kemudian C-nya, C itu yang tidak ada variabel X-nya, itu adalah 3. Nah, ini tadi tentang bentuk umum fungsi kuadrat, lalu mengidentifikasi mana yang A, mana yang koefisien X kuadrat, lalu mana yang B, di mana B itu adalah koefisien dari X, lalu mana yang C, di mana C itu adalah konstanta. Lalu, kalau fungsi kuadrat ini kita gambarkan, maka dia akan berupa parabola. Nah, bentuk parabolanya seperti apa? Kan bentuk gambarnya kan seperti ini yang ada di gambar. Jika grafik fungsi kuadrat ditinjau dari tanda atau nilai dari A dan D, D itu adalah diskriminan. Masih ingat ya rumus diskriminan atau rumus D, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah,
Di sini nanti grafiknya itu akan terbagi menjadi dua. Terbagi atas A lebih dari 0 atau positif, A-nya positif, dan ketika A-nya dia kurang dari 0 atau A-nya negatif. Nah, untuk A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, itu ada 3 jenis. Nah, untuk grafik yang A-nya positif atau A-nya lebih dari 0, dia akan selalu terbuka ke atas. Grafiknya akan seperti bentuk U, selalu terbuka ke atas. Oke. Tadi kalau A-nya positif akan selalu terbuka ke atas. Lalu di sini kan ada 3 jenis. Yang pertama dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Lalu yang kedua, dia grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di 1 titik di sini. Kemudian dia grafiknya terbuka ke atas dan tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X, atau grafiknya itu melayang. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana grafik yang memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, mana grafik yang menyinggung sumbu X, mana grafik yang melayang atau tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Caranya kita melihat nilai D-nya, nilai diskriminannya. Jika dia grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, maka D-nya itu akan lebih dari 0. D-nya positif. Dia akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Lalu, jika dia menyinggung sumbu X, maka D-nya akan sama dengan 0. D-nya akan sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kapan dia grafiknya itu tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X ketika dia melayang. Ketika D-nya itu kurang dari 0. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Nah, ini tadi tentang jenis-jenis grafik untuk A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Bagaimana ketika A-nya itu negatif atau A-nya kurang dari 0? Nah, kalau A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya itu negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah seperti bentuk N. Nah, coba kalian buat bagan atau skema seperti contoh yang ada di sini untuk parabola dengan A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya negatif. Kalian bisa cari sumbernya di buku cetak atau di internet, tapi kalian harus benar-benar paham, jangan cuma asal menyalin saja. Oke, untuk penjelasan materi yang lain nanti akan saya jelaskan pada video yang berikutnya. Selamat mencoba mengerjakan aktivitas ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang materi fungsi kuadrat. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.